Kita ke kabar yang pertama, pemirsa. Pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat menteri terkait dengan tata kelola penyelenggaraan program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Perwakilan 16 kementerian lembaga hadir dalam rakor tingkat menteri di kantor Kemenko Bidang Pangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Rapat ini dipimpin oleh Menko Pangan yakni Zulkifli Hasan. Rakor tersebut membahas soal tata kelola proyek makan bergizi gratis yang menjadi proyek prioritas pemerintah pusat. Terdapat sederet menteri dan kepala lembaga yang hadir, seperti Mensesnek Prasetyo Hadi, Menpan RB Rini Widiantini, Menteri Hukum Supratman Andi Adgas, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, dan juga Kepala BGN Dadan Hindayana, serta beberapa perwakilan kementerian dan lembaga lainnya. Pak Mensesnek yang saya hormati, Pak Prasetyo Hadi, dan seluruh pendamping yang hadir. Kita masih lupa membahas akan kita menyempurnakan tata kelolanya, tata kelola agar bisa bergerak lebih cepat, lebih bagus, ya, sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa kita percepat capaiannya. Pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang menjadi mitra dari Badan Gizi Nasional dalam membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Muhaimin Iskandar meresmikan SPPG yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Tridadi di Sleman, Yogyakarta. SPPG ini, pemirsa, menjadi yang pertama di Indonesia yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Muhaimin juga mengapresiasi keterlibatan dari BUMDes ini dalam mendukung dan mensukseskan program makan bergizi gratis. Menurutnya, upaya BUMDes membentuk SPPG akan memberikan efek berantai bagi masyarakat. Selain BUMDesnya maju, BUMDes juga mengelola SPPG yang akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Muhaimin berharap BUMDes Tridadi dapat menjadi percontohan bagi BUMDes lain di seluruh Indonesia, terutama untuk ikut mensukseskan program makan bergizi gratis dengan membentuk SPPG atau menjadi pemasok bahan makanan. BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya luar biasa. Satu, BUMDes maju, kedua, supporting terhadap makan bergizi gratis jalan, membangun ekosistem ekonomi, ujung-ujungnya semua ini akan menghasilkan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan model ekosistem inilah yang akan terus kita kembangkan, sehingga antara proses produksi dengan pasar itu benar-benar produktif. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Sidang hari ini digelar dengan agenda pemeriksaan pengajuan permohonan dari para pemohon. 11 gugatan diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga anak Presiden keempat Abdurrahman Wahid, yakni Inayah Wahid. Dari 11 gugatan, 9 diantaranya menggugat uji formil pembentukan UU TNI yang baru, kemudian 1 berfokus pada uji material, 1 lainnya menggugat uji formil dan uji material. Salah satu gugatan berfokus pada uji material pasal yang diubah dalam revisi UU TNI. Pasal tersebut, pemirsa, berkaitan dengan peran TNI aktif pada jabatan sipil yang tertera di pasal 47 ayat 2. Regulasi aku sejalan dengan prinsip. Pemirsa, kita akan menuju ke reporter Navan Zam yang saat ini berada di gedung MK Jakarta.
Naufan, apa kabar terbaru dari persidangan hari ini di MK? Ya, jadi memang sidang pertama uji materi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia telah usai, di mana sidang tersebut diselenggarakan atau digelar pada pukul 9 pagi tadi dan juga usai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pada sidang ini dilaksanakan secara serentak 11 gugatan, di mana hal itu atau gugatan tersebut diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari advokat, kemudian juga ada mahasiswa dan juga ada dari tokoh publik, yakni putri bungsu dari Abdurrahman Wahid, yaitu Inayah Wahid. Kemudian sebagai gambaran, yang disorot pada sidang kali ini adalah mereka mengkritisi akan adanya kesempatan prajurit aktif TNI untuk menjabat sebagai pejabat sipil, dari mana yang sebelumnya hanya 10, yakni sekarang bertambah sebanyak 14. Dan tentunya ini akan menjadi permasalahan di luar sana, apalagi ditambah dengan mereka dapat menduduki jabatan strategis seperti adanya Kejaksaan Agung, BNPT, Badan Cyber, dan juga Sandi Negara. Kemudian pemohon juga menilai ini akan menimbulkan polemik dikarenakan mereka akan atau yang berkuasa menginginkan adanya kepentingan pribadi, namun mereka tidak diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi secara bersama agar nanti membentuk peraturan yang lebih berkualitas seperti itu. Kemudian mereka juga menilai bahwa terjadinya cacat formil dari pembahasan RUU ini diciptakan. Mereka menyatakan bahwa seharusnya ini digelar secara terbuka di gedung DPR, bukan di gedung hotel, dan ini terjadi adanya minim partisipasi publik. Tentunya ini akan menjadi target utama mereka untuk dicabut Undang-Undang TNI, dan juga mereka ingin MK mengabuli apa yang diinginkan oleh mereka. Begitu, saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Naufan Zam mengabarkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Anda kembali di Kabar Merah Putih pemirsa. Sapi perah, unta, domba, dan kambing impor dari Australia tiba di Indonesia melalui Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan dari hewan-hewan ternak unggulan tersebut bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sapi perah, unta, domba, dan kambing impor dari Australia diangkut menggunakan puluhan truk menuju Surabaya, Jawa Timur untuk dikarantina. Ratusan hewan ternak unggulan akan dikarantina selama 14 hari, kemudian disebar kepada peternak di Pulau Jawa untuk dibudidayakan. Impor bibit sapi dan domba dari Australia tersebut untuk mendukung ketahanan pangan nasional pemerintah Indonesia. Sapi perah difokuskan pada susunya, sementara untuk domba dan kambing untuk daging. Adapun jenis hewan ternak unggulan yang diimpor dari Australia ini adalah sapi perah ras Friesian Holstein, domba potong ras Suffolk, Texel, dan Dorper, kambing ras Boer, lalu unta ras Camelus Dromedarius. Untuk kedatangan sapi dan domba kali ini, kita ingin mendukung kegiatan pemerintah, yaitu ketahanan pangan nasional. Untuk sapi perah, kita fokuskan untuk susunya, dan untuk domba, kita arahkan untuk dagingnya. Gitu. Ini akan dibawa kemana, Mas? Karena kita mengikuti prosedural dan protokol yang ada di negara Indonesia, kita melakukan karantina dulu di Surabaya, seperti itu. Dengan adanya impor ternak unggulan ini diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan nasional Indonesia, khususnya susu dan daging. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Karo Foundation menggelar simposium di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Simposium tersebut bertujuan untuk menggali hubungan Kerajaan Aru dan peradaban Karo. Pada akhir
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum Karo Foundation Majen TNI Purnawirawan Musa Bangun, Bupati Karo Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Antonius Ginting, Dekan Fakultas Ilmu Budaya USUP, Profesor Dr. Dr. T. Tiaraya Zen. Salah satunya Profesor Eron Damanik dengan tegas mengatakan bahwa Kerajaan Aru mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan suku Karo. Simposium ini melahirkan 3 rekomendasi. Pertama, membentuk tim akademis lintas disiplin ilmu, universitas bahkan lintas negara yang akan melakukan penelitian komprehensif untuk menguatkan keterkaitan Kerajaan Aru dan peradaban Karo. Kedua, hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal. Serta ketiga, penelitian tersebut diharapkan menghasilkan Outstanding Universal Value atau OUV agar dapat dicalonkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Menurut Ketua Umum Karo Foundation Majen TNI Purnawirawan Musa Bangun, kegiatan ini telah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya USU. Simposium ini digelar bertujuan untuk menggali identitas suku Karo melalui kajian ilmiah bersama sejumlah narasumber. Kedepannya kita harapkan akan ada suatu legitimasi ilmiah tentang identitas orang Karo yang hari ini kita bahas, apa irisannya dengan sejarah, terutama dengan Kerajaan Aru. Selanjutnya tentunya melalui simposium ini kita akan membuat roadmap ke depan hingga kerjasama yang tadi ditandatangani dengan Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU adalah bentuk kerjasama untuk membuat satu kerangka kerja dalam rangka untuk menemukan suatu tulisan ataupun penelitian ilmiah sehingga ke depan kita harapkan generasi muda Karo akan mengerti asal-usul mereka dan akan menguatkan identitas mereka sebagai bagian suku bangsa Indonesia yang kita cintai. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Demi mendapatkan paket sembako murah Kartu Jakarta Pintar dari Pemprov Jakarta, ada ratusan warga rela antre di RPTRA Cililitan, Jakarta Timur. Sebagian warga yang sudah antre sejak pukul 6 kecewa pemirsa karena tidak mendapatkan nomor antrean karena kuota yang habis. Antrean warga membludak hingga ke jalan permukiman demi mendapatkan paket sembako murah Kartu Jakarta Pintar di RPTRA Cililitan, Jakarta Timur, Jumat pagi. Tidak hanya di luar, terlihat juga warga memadati tempat untuk mendapatkan nomor antrian. Sementara itu, warga yang sudah rela antri panjang sejak pagi kecewa karena kehabisan kuota dan kesulitan ambil nomor lewat daring atau online. Belain anak 5 nggak sekolah, 1 PAUD buat demi sembako. Emangnya sembako KJP buat beli baju doang, sama buku tulis, nggak buat yang lain, nggak buat sembako. Kenapa dipersulit bang? Di peta ini seharusnya jangan dipersulit. Jam 5:30, terus nggak kebagian, sedih banget deh. Nggak kebagian alasannya kenapa bu? Kuotanya katanya. Kuotanya terbatas seberapa? Terbatas. Ketua PCI Pangan Bersubsidi di RPTRA Kelurahan Cililitan, Juanita, mengaku terkejut dengan membludaknya warga yang hadir untuk mendapatkan nomor antrian. Itu kita nggak membatasi, dari manapun kita bisa menerima. Jadi kita nggak tahu kalau sampai membludak seperti itu. Biasanya sih nggak sampai seperti itu, karena mungkin karena pas turun uangnya gitu. Kita awal bulan juga pas turun uangnya. Hingga saat ini sudah lebih dari 650 warga yang telah mengambil atau mendaftarkan nomor antrian KJP sembako murah. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Benar. Pemirsa, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama dengan Dirjen Perhubungan Laut menginspeksi lokasi pembangunan mercusuar Pulau Karangsinga di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dengan menggunakan KM Tanjung Datuk milik Bakamla, rombongan bergerak menuju Karangsinga yang menjadi perbatasan 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tepatnya di perairan Bintan Utara. Karangsinga yang merupakan wilayah Indonesia ini akan timbul saat air laut surut dan tenggelam pada saat pasang.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, yakni Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi Wardono, menjelaskan dari sektor pertahanan pembangunan mercusuar tersebut sangat penting karena merupakan bagian dari kedaulatan negara serta merupakan bagian dari pengamanan pelayaran. Proses pembangunan Menara Karangsinga telah berjalan sejak 2 tahun lalu hingga saat ini telah mencapai 87%. Pembangunan mercusuar dengan biaya 70 miliar rupiah ini akan rampung pada bulan Juli mendatang. Masih di kabar merah putih pemirsa, Ketua Umum dari Kadin Indonesia yakni Anindya Novian Bakri menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan mitra strategis seperti Danantara dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri memberikan apresiasi terhadap Danantara yang dinilainya memiliki visi dan aksi konkret dalam mendorong aktivisme korporasi serta tata kelola yang berkelanjutan. Menurut Anindya Bakri, Danantara telah mengajak banyak pihak untuk bersama-sama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai mitra dunia usaha, Kadin Indonesia melalui 80 komite bilateral di berbagai negara, Kadin turut berperan aktif dalam mendorong investasi, perdagangan, serta konektivitas ekonomi lintas negara. Pertemuan ini menandai komitmen kuat antara Kadin dan Danantara dalam memperluas kerjasama strategis demi kemajuan ekonomi nasional. Danantara ini kan tentunya juga punya kita semua. Dan kita dianggap sebagai mitra strategis sama pemerintah dan Danantara ini suatu yang sangat berarti pada demokrasi. Dan teman-teman di sini di daerah ini tentunya sangat juga ingin maju dan mereka bisa maju karena di Kadin ini sampai di kabupaten kota. Dan selain itu juga Kadin itu mempunyai ambasador atau di sini sebetulnya ketua komite bilateral di 80 negara. Jadi bisa juga untuk menyatukan antara perkembangan ekonomi daerah dan juga ya perkembangan investasi dan juga perdagangan luar negeri. Kementerian Kesehatan menggelar peluncuran nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Peluncuran perdana untuk vaksinasi TBC ini dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya vaksinasi TBC. Tercatat pemirsa ada sebanyak 100.000 orang meninggal setiap tahun akibat TBC. Kementerian Kesehatan RI menargetkan Indonesia bebas TBC pada tahun 2030, sesuai dengan target WHO. Pak Wali Kota, terima kasih ke pemerintah DKI Jakarta yang sudah menjadi Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meluncurkan program swasembada beras 10 ton beras per hektar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Program ini melibatkan ratusan personil TNI Polri untuk mendampingi petani secara langsung, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, identifikasi fungsi saluran irigasi, potensi tanaman, hingga pengawalan masa panen. Kerjasama ini pun melibatkan 511 personel Babinsa dan 254 Babin Kamtipmas yang tersebar di 401 desa dan kelurahan se-Kabupaten Pati. Pada tahun 2024, Kabupaten Pati mencatat produksi padi sebesar 350.000 ton, sementara kebutuhan lokal hanya 150.000 ton. Jawa Tengah secara umum telah mencapai surplus padi dengan luas tanam 1,5 juta hektar
dan hasil panen 8,8 juta ton pada tahun 2024. Angka ini pemirsa menyumbang 16,5% terhadap kebutuhan padi nasional. Para Komincam, Kapolsek dan Pak Damil dan Kapolsek dan Pak Camat angkat tangan. Komplit jerit. Oke. Pak Ceklik. Jadi kalau di desa harus tahu wilayahnya tempel kepada orang. Lurahmu sobat jenis. Masih. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama dengan rekan saya Ninda Febiola. Saya Fade ini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.